Situasi keamanan di kawasan Timur Tengah semakin membara setelah Kuwait dan Bahrain dilanda serangan udara berupa rentetan rudal balistik dan pesawat tanpa awak pada Sabtu pagi 6 Juni. Insiden ini terjadi sesaat setelah militer Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap sejumlah instalasi radar milik Iran. Menanggapi situasi darurat tersebut, Washington melaporkan sedikitnya 7 rudal balistik telah diluncurkan dari wilayah Iran menuju kedua negara Teluk yang selama ini menampung aset-aset militer strategis Amerika Serikat. Terkait serangan tersebut, Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM yang mengawasi operasi militer di Timur Tengah mengklaim bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mengantisipasi ancaman yang datang. Pasukan koalisi dilaporkan sukses mencegat 6 rudal balistik di udara. Sementara 1 rudal ke-7 jatuh sebelum mencapai target yang dimaksud. Pihak CENTCOM juga menegaskan bahwa hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa atau kerugian material dari personel Amerika Serikat. Mereka turut membantah klaim pihak Iran mengenai adanya kerusakan parah pada markas besar armada kelima Amerika Serikat yang berada di Bahrain. Di sisi lain, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC secara resmi mengumumkan bahwa pasukannya telah melancarkan serangan udara ke sejumlah pangkalan musuh di kawasan Teluk. Meski tidak merinci secara spesifik lokasi pangkalan yang menjadi target. Pihak IRGC mengatakan bahwa aksi ofensif tersebut merupakan respon langsung atas agresi militer sepihak yang dilakukan Amerika Serikat sebelumnya terhadap kota Syirik dan Pulau Qeshm yang terletak di tepi Selat Hormuz. Pihak Iran menilai operasi militer Amerika Serikat di wilayah kedaulatan mereka sebagai tindakan ilegal yang mengancam keselamatan warga sipil. Dampak dari eskalasi ini langsung memicu kepanikan di wilayah Kuwait dan Bahrain, seiring terdengarnya rentetan suara ledakan keras akibat proses penjagatan rudal di udara. Di Kuwait, beberapa ledakan dilaporkan terdengar di area dekat Bandara Internasional Kuwait. Staf Umum Angkatan Bersenjata Kuwait langsung mengeluarkan pernyataan resmi bahwa sistem pertahanan udara mereka tengah aktif merespons serangan rudal serta drone bermusuhan. Mereka mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan mematuhi instruksi keselamatan yang dikeluarkan oleh otoritas setempat. Kondisi serupa juga terjadi di Manama, ibu kota Bahrain, di mana peringatan serangan udara berupa bunyi sirene darurat terdengar menggema di berbagai penjuru kota, bersamaan dengan suara dentuman pencegatan rudal. Kementerian Dalam Negeri Bahrain melalui saluran komunikasi resminya meminta seluruh warga dan penduduk untuk segera menuju ke tempat aman terdekat serta tetap mengikuti petunjuk keamanan dari pihak berwenang
guna mengantisipasi serangan susulan. Dua perwira tentara dan seorang prajurit militer Lebanon dilaporkan tewas setelah kendaraan militer yang mereka tumpangi menjadi target serangan udara Israel di wilayah Lebanon Selatan pada Sabtu 6 Juni. Pihak militer Israel secara resmi menyatakan bahwa mereka tengah melakukan penyelidikan mendalam terkait insiden yang melibatkan angkatan bersenjata resmi Lebanon tersebut. Berdasarkan dokumentasi yang dirilis oleh militer Lebanon di media sosial, sebuah kendaraan militer tampak hangus terbakar dengan kepulan asap yang membumbung tinggi di sekitar kawasan Jalan Kifar Tebnit. Pihak militer Lebanon menegaskan bahwa serangan mematikan itu terjadi di rute Kardali Nabatieh, sebuah wilayah strategis yang terletak sekitar 70 km di sebelah selatan ibu kota Beirut. Di sisi lain, militer Israel melalui saluran komunikasi resminya membenarkan adanya operasi penargetan terhadap kendaraan tersebut pada hari yang sama. Menurut keterangan pihak Israel, tindakan tersebut diambil setelah deteksi intelijen mengidentifikasi adanya ancaman langsung terhadap pasukan mereka, serta adanya indikasi kuat bahwa kelompok Hizbullah tengah bersiap untuk meluncurkan serangan dari area tersebut. Kendati demikian, hasil penyelidikan awal dari militer Israel menunjukkan bahwa kendaraan yang menjadi target ternyata ditumpangi oleh dua perwira dan seorang prajurit dari Angkatan Darat Lebanon. Merespon peristiwa tersebut, kelompok Hizbullah yang bersekutu dengan Iran langsung melayangkan kutukan keras atas tindakan militer Israel. Mereka menilai insiden itu sebagai sebuah serangan yang disengaja dan menjadi bagian dari rangkaian agresi berkelanjutan yang dilancarkan oleh Israel terhadap kedaulatan wilayah Lebanon.
Amerika Serikat dan Israel dilaporkan tengah mengupayakan perubahan besar terhadap status pengelolaan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Keduanya disebut berusaha mengakhiri peran historis Yordania sebagai wali penjaga situs suci tersebut dan menggantinya dengan mekanisme baru yang dinilai lebih mengakomodasi kepentingan Israel. Laporan itu diungkap sejumlah sumber kepada Middle East Eye atau MII. Mereka terdiri dari pejabat Amerika Serikat, Yordania, Palestina, serta sumber dari negara-negara barat dan kawasan Teluk Arab. Menurut sumber-sumber tersebut, Washington dan Tel Aviv berupaya menghapus kewenangan otoritas wakaf Islam yang selama ini mengelola Masjid Al-Aqsa dengan dukungan Yordania. Sebagai gantinya, akan dibentuk badan baru yang berada di bawah pengaruh pemerintah Israel. Badan tersebut disebut akan mendeklarasikan kompleks Al-Aqsa sebagai pusat multi-agama. Dalam skema yang diusulkan, umat Yahudi akan memperoleh akses yang setara ke lokasi tersebut, termasuk hak untuk melaksanakan ibadah secara resmi dan dalam kelompok besar. Sejumlah pejabat yang mengetahui pembahasan itu mengatakan rencana tersebut dipelopori Jared Kushner, menantu Presiden Amerika Serikat Donald Trump, meski saat ini tidak memegang jabatan resmi di pemerintahan. Dirinya disebut bekerja sama dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, Mike Huckabee. Sumber yang sama menyebut gagasan tersebut pertama kali diajukan Israel kepada pemerintahan Trump hampir 1 dekade lalu. Namun setelah Huckabee menjabat sebagai Duta Besar Amerika Serikat untuk Israel, ia dikabarkan berulang kali mendorong agar proposal itu segera diwujudkan. Jika diterapkan, kebijakan tersebut berpotensi mengubah status quo Masjid Al-Aqsa yang selama ini diakui komunitas internasional sebagai tempat ibadah umat Islam. Dalam pengaturan yang berlaku saat ini, umat Yahudi diperbolehkan mengunjungi kompleks tersebut, tetapi tidak diizinkan melaksanakan ibadah di area yang juga dikenal sebagai Temple Mount. Proposal itu juga disebut memberikan ruang lebih besar bagi Israel dalam pengelolaan internal masjid, termasuk dalam proses penunjukan imam, khatib, pejabat senior masjid, hingga pemberian persetujuan terhadap materi khutbah Jumat. Dua pejabat Amerika Serikat yang mengetahui pembahasan tersebut mengatakan Washington telah menyiapkan dokumen yang memuat visi mengenai masa depan Al-Aqsa. Pemerintahan Trump disebut ingin mengubah citra kompleks tersebut dari simbol utama Islam menjadi destinasi wisata religius yang mewakili 3 agama Abrahamik. Sementara itu, seorang pejabat barat dan sumber yang mendapat penjelasan dari pemerintah Yordania mengungkapkan bahwa proposal tersebut juga membuka kemungkinan negara-negara Arab terlibat dalam pengawasan kompleks Al-Aqsa secara bergiliran. Beberapa negara seperti Bahrain, Mesir, Maroko, dan Uni Emirat Arab disebut telah menerima paparan mengenai rencana tersebut. Namun, menurut sejumlah sumber dari kawasan Teluk Arab, pemerintah Yordania dan Arab Saudi menolak proposal yang diajukan Amerika Serikat tersebut.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan mengunjungi salah satu fasilitas produksi amunisi utama di negaranya dan memerintahkan peningkatan kapasitas produksi rudal hingga 2,5 kali lipat dalam 5 tahun ke depan. Media pemerintah Korea Utara melaporkan informasi itu pada Minggu 7 Juni, satu hari sebelum Presiden China Xi Jinping dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang. Media pemerintah merilis sejumlah foto yang memperlihatkan Kim meninjau fasilitas produksi dan berdiskusi dengan para pejabat terkait pengembangan industri pertahanan. Kantor berita Yonhap melaporkan bahwa dalam dokumentasi tersebut terlihat sejumlah komponen yang diduga merupakan badan rudal. Meski belum ada verifikasi independen mengenai jenis maupun kapasitas persenjataan yang diproduksi. Peningkatan kapasitas produksi rudal tersebut dinilai mencerminkan upaya Korea Utara memperkuat kemampuan militernya di tengah dinamika keamanan kawasan yang terus berkembang. Dalam beberapa tahun terakhir, Pyongyang secara konsisten meningkatkan program persenjataan strategis. Termasuk pengembangan rudal balistik yang menjadi perhatian sejumlah negara dan komunitas internasional. Di tengah perkembangan tersebut, Xi Jinping dijadwalkan melakukan kunjungan resmi ke Korea Utara untuk pertama kalinya dalam hampir 7 tahun terakhir. Kementerian Luar Negeri Cina menyatakan pertemuan dengan Kim Jong-un akan membahas hubungan bilateral dan berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Kunjungan ini dipandang penting dalam upaya memperkuat hubungan antara Cina dan Korea Utara di tengah meningkatnya dinamika geopolitik di kawasan Asia Timur.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim bahwa Iran telah kehilangan sebagian besar kapasitas produksi persenjataan strategisnya, termasuk rudal dan pesawat tanpa awak atau drone. Menurut penilaiannya, hal tersebut merupakan dampak langsung dari gelombang serangan intensif yang dilancarkan oleh militer Amerika Serikat bersama Israel sejak akhir Februari lalu. Trump menyebut bahwa otoritas Teheran kini diperkirakan hanya memiliki sekitar 21 hingga 22% dari total pasokan rudal yang tersisa. Trump merinci bahwa sebagian besar pabrik pembuatan drone, landasan peluncuran, hingga area produksi rudal milik Iran telah berhasil dihancurkan oleh pasukannya. Kendati demikian, ia mengakui bahwa Iran secara persentase masih memiliki sejumlah kapasitas militer yang cukup banyak jika dibandingkan saat pertama kali serangan udara sekutu dilancarkan. Angka perkiraan sisa rudal yang disampaikan oleh Trump kali ini tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan klaimnya pada Mei lalu, di mana ia sempat menyebut persediaan Iran berada di angka 18%. Menanggapi pernyataan mengenai keengganan Iran untuk menyetujui kesepakatan damai permanen di tengah tekanan militer tersebut, Trump menilai bahwa pihak Teheran terhambat oleh rasa bangga. Namun pada akhirnya mereka tidak akan memiliki pilihan lain selain menyerah seiring berjalannya waktu. Klaim sepihak dari Trump ini muncul di tengah situasi geopolitik yang kembali memanas di kawasan Teluk dalam sepekan terakhir. Iran dilaporkan telah menembakkan puluhan rudal ke arah negara-negara tetangganya, meskipun sebuah kesepakatan gencatan senjata yang rapuh telah diberlakukan sejak awal April lalu. Selain itu, upaya perdamaian yang dimediasi oleh Pakistan hingga saat ini juga belum membuahkan hasil konkret untuk mengakhiri konflik secara permanen. Ketegangan di lapangan bahkan sempat diwarnai oleh klaim militer Iran yang menyatakan bahwa Angkatan Laut mereka telah melepaskan rudal peringatan ke arah kapal perang Amerika Serikat di Teluk Oman. Walaupun klaim tersebut langsung dibantah keras oleh Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM, dinamika serangan terus meluas. Dua hari sebelumnya, wilayah Kuwait juga melaporkan bahwa sistem pertahanan udara mereka berhasil mencegat sedikitnya 30 rudal balistik yang ditembakkan sebagai bagian dari agresi Iran. Kuwait dan Bahrain sendiri menampung aset militer Amerika Serikat yang kerap menjadi target utama serangan balasan.